Hai Sobat Muda, tahukah kamu apa yang menjadi ikon wisata di Jawa Timur? Ya, betul sekali, reog. Reog adalah salah satu budaya khas Indonesia dari daerah Jawa Timur, yaitu Ponorogo. Kesenian reog bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat Ponorogo. Buat kamu Sobat Muda yang belum tahu, Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog karena daerah ini merupakan tempat lahirnya kesenian reog. Hal ini terlihat jelas pada gerbang Kabupaten Ponorogo yang dihiasi warok dan gempak, yaitu dua sosok yang menjadi tokoh utama dalam setiap pertunjukan reog. Lalu apa sebenarnya kisah di balik kesenian reog? Yuk ikuti perjalanan tim Indonesia kali ini. Menurut Yusuf Harsono, seorang peneliti reog Ponorogo, kesenian ini sudah ada sejak abad ke-17. Reog Ponorogo merupakan seni budaya yang luar biasa karena mengandung unsur seni rupa, suara, musik, teater, bahkan sendera tari. Diceritakan bahwa Raja Kediri mengadakan sayembara untuk mempersunting putrinya Dewi Songgolangit. Sang putri memberikan syarat yang sangat sulit, yaitu jika ingin menjadi suaminya, harus bisa mengadakan sebuah pertunjukan seni yang belum pernah ada sebelumnya dengan barisan kuda kembar berjumlah 144 ekor, dan terakhir harus ada hewan berkepala dua. Permintaan yang sulit ya Sobat Muda. Ada dua orang raja yang menyanggupi syarat dari Putri Kediri, yaitu Raja Bantarangin, Prabu Klono Sewandono, dan Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Dalam perjalanan mengumpulkan persyaratan dari sang putri, Raja Singobarong berusaha menghadang Prabu Klono Sewandono yang hampir berhasil. Perang pun terjadi. Sobat Muda, tahukah kamu menurut cerita rakyat, wujud Raja Barong adalah manusia setengah singa yang memiliki hewan peliharaan berupa burung merak. Mirip seperti arakan singa berbulu merak dalam pertunjukan reog ya. Lalu, siapa raja yang berperan dalam satu pementasan kesenian reog? Ada beberapa tokoh dalam pementasan kesenian reog. Di antaranya Jatil, yaitu pasukan berkuda Bujang Ganong dengan pakaian serba hitam. Lalu ada Klono Sewandono sebagai Raja Bantarangin. Ada warok yang menggunakan topeng singa berbulu merak dan berukuran besar. Tidak lupa iringan musik yang khas. Sobat Muda, kesenian reog dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, tarian yang dilakukan oleh 6-8 orang penari laki-laki sebagai Bujang Ganong. Bagian kedua dilakukan oleh 6-8 orang penari yang disebut sebagai Jatil. Pada tradisi zaman dulu, Jatil diperankan oleh laki-laki yang memakai pakaian perempuan yang berwarna-warni. Namun sekarang, pemeran Jatil semuanya dilakukan oleh perempuan Sobat Muda. Lalu pada bagian ketiga, yaitu bagian puncak pertunjukan, dilakukan oleh seluruh penari yang berperan sebagai warok. Para penari harus menggunakan topeng besar yang berbentuk wajah singa dengan rumbai bulu merak di atasnya, atau yang biasa disebut dengan dada merak. Dada merak memiliki berat kisaran 30 hingga 50 kg. Wah, berat sekali ya Sobat Muda. Dan untuk memainkannya pasti dibutuhkan keahlian khusus ya. Sobat Muda, dalam perkembangannya, pertunjukan reog Ponorogo dibagi menjadi dua versi, yaitu versi festival dan versi obyogan. Reog versi obyogan adalah pertunjukan yang tampil di desa saat ada bersih desa atau acara-acara besar desa lainnya. Reog obyogan tampil di halaman rumah warga, bahkan pemainnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menghibur warga. Uniknya dalam reog obyogan, warga seringkali ikut berjalan mengiringi para pemain, bahkan sampai ikut berkeliling desa. Sedangkan reog festival yang baru muncul di tahun 80-an adalah pertunjukan yang diperkenankan kepada bupati karena keinginan untuk melestarikan kesenian reog. Berbeda dengan reog obyogan, reog festival tampil di atas panggung. Reog festival bahkan berlomba sampai ke tingkat nasional. Nah, Sobat Muda, kamu lebih suka yang mana nih? Reog obyogan yang merakyat atau reog festival yang tampil hingga ke kancah nasional? Sobat Muda, reog Ponorogo adalah satu dari sekian banyak kekayaan budaya Nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan. Karena reog Ponorogo adalah kesenian hasil karya anak bangsa
yang dibuat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di sekitar kala itu. Yuk kita jaga warisan budaya ini agar tetap menjadi tradisi dan budaya milik Indonesia yang tidak pernah punah. Jangan sampai anak cucu kita di kemudian hari tidak tahu dan tidak kenal dengan budaya Reok Ponorogo ya, sobat muda.